wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Desra? Alhamdulillah baik. Sebelumnya kita perkenalkan diri dulu karena pasti belum kenal sama saya kan. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Wahyuni. Saya salah satu mahasiswa bimbingan konseling dari Universitas Katulampa. Boleh dari adik-adik, boleh mulai dari sebelah. Perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila, biasa dipanggil Najwa. Perkenalkan, nama saya Adina Putri, bisa dipanggil Adina. Perkenalkan, nama saya Adina Wadani, biasa dipanggil Adina. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Sitiani, bisa dipanggil Jadi di sini sudah saling kenal kan? Nah, jadi di sini tujuan kita ke sini itu mau memberikan kalian bimbingan konseling, mau memberikan kalian mengenai bimbingan kelompok. Di sini kalian sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? kelompok antara pertemuan Jadi bimbingan kelompok itu suatu kegiatan yang diikuti oleh beberapa orang seperti kita sekarang ini. Jadi dalam bimbingan kelompok itu kita membahas suatu materi. Bimbingan kelompok itu dipimpin yang namanya pemimpin kelompok saya. Dan pemimpin kelompok itu mempunyai tugas memberikan kalian informasi mengenai materi dan mengatur jalannya kegiatan kita hari ini. Terus kalian itu dinamakan dengan anggota kelompok, di mana tugas kalian mendengarkan apa yang saya sampaikan serta mengeluarkan pendapatnya atau mau bertanya silahkan. Nah, jadi dalam kegiatan itu pasti ada yang namanya aturan. Jadi aturan dalam sini kalau kalian mau bertanya boleh angkat tangannya, kalau ada temannya yang bicara jangan dipotong. Terus saya harap kalian juga mau terbuka dalam memberikan pendapatnya, mau bertanya, tidak usah takut-takut. Apapun yang kita sampaikan di sini, cuma kita yang dalam ruangan itu saja yang tahu. Dan saya harap kalian mau mengikuti kegiatan ini karena atas kemauan kalian sendiri tidak dipaksa. Waktu yang akan kita gunakan dalam kegiatan ini yaitu 60 menit ke depan, tapi tidak 60 menit. Bagaimana setuju? Nah, sebelum kita masuk kegiatannya, boleh kita sedikit dulu supaya tambah semangat. Nah, jadi sedikitnya itu sakit, sikut, sikat. Jadi nanti sakit pegang perut, sikut ini, sikat ambil barang, baku rampas dengan tangannya. Boleh taruh barang saja di atas kursinya dulu, berdiri, kalian berdiri. Ya Bapak ingat nggak? Iya, nak. Langsung saja barang di belakang tangan. Barang bisa dipaksakan. Oh, coba kurang. Iya, kalau orang satu barang saja. Kalian bertangan. Satu barang saja ini. Sudah tuh. Kalian bebas tangan. Ya ini Jangan sekalian nanti kan. Oh, Iya. kalau ini sih. Jadi kalau saya bilang sakit pegang perut, kalau saya bilang sikut pegang sikunya. Kalau saya bilang sikat baku rampas sambil nanti yang kedua ada hukumannya, entah itu menjelaskan atau mungkin ada nanti dari teman-temannya yang sih mau dihukum apa temannya. Mau latihan dulu. Sakit, sakit, sikat. Sudah paham mulai dari ini? Sakit, sikut, sakit, sakit, sikut, sikat. Satu kali lagi. Sikut, sikut, sikat. Nah, jadi sudah ada 3 yang tidak berhasil dapat mau dihukum apa teman-temannya? Menjelaskan. Menjelaskan apa? Ini
Yang apa tadi itu bimbingan berkelindan sudah saya jelaskan tadi apa itu bimbingan berkelindan. Boleh temannya satu yang tidak dapat tadi dijelaskan tadi apa itu bimbingan berkelindan. Kembali jelaskan. Tadi yang tidak dapat. Apa yang ujung sana sudah tahu? Kawannya tadi yang pilih hukumannya. Ingat, tidak apa-apa. Nah, jadi saya jelaskan ulang ya. Jadi bimbingan kelompok itu suatu kegiatan yang diikuti oleh beberapa orang. Di mana dalam kegiatan ini kita memberikan informasi, pemimpin kelompok memberikan informasi, dan kalian sebagai anggota kelompok mendengarkan dan menyimak apa yang saya sampaikan. Jadi kalau mau bertanya silahkan, mengeluarkan pendapatnya silahkan. Jadi itu bimbingan kelompok. Nah tadi kita sudah melakukan SDG, jadi semuanya sudah fokus pastinya, sudah semangat. Nah jadi materi yang akan kita bahas hari ini yaitu meningkatkan empati dan kerjasama. Di sini ada yang sudah tahu apa itu empati? Masih ada lagi yang tahu? Mungkin ada pendapat lain. Betul, tadi rasa ingin menolong dan peduli betul. Nah, jadi empati itu kemampuan seseorang untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain, di mana kita tidak menempatkan kita mungkin tidak di posisi orang tersebut, tapi kita bisa rasakan bagaimana kalau kita ada di dia. Begitu. Jadi rasa empati itu bisa berperan penting dalam interaksi sosial, karena kalau kita sudah memiliki rasa empati, pasti setiap kita lihat orang kita langsung bilang, kalau saya begini pasti saya juga akan kayak dia, sedih pasti juga. Nah, empati itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada empati afektif. Empati afektif ini kemampuan seseorang merasakan perasaan orang lain. Contohnya misalnya ada temannya yang kehilangan sesuatu, cerita sama kalian, misalnya kehilangan kucing. Dia cerita sama kalian, saya bilang kucingku tadi. Baru dia cerita ini sambil menangis. Mungkin kalian mendengar, kalian juga ikut sedih. Kalian berpikir, kalau saya juga bilang kucingku ini, pasti saya juga sedih ini kayak dia. Jadi itu maksudnya empati afektif. Yang kedua itu empati kognitif. Empati kognitif ini kemampuan seseorang memahami perasaan orang lain. Maksudnya kayak temannya, misalnya ada yang hari ini mau presentasi, mungkin kalian lihat dia merasa gugup. Kalian mungkin tidak akan merasa gugup seperti yang dia rasakan, tapi kalian mengerti pasti dia ini gugup karena mau presentasi. Gitu. Nah yang terakhir empati komunikatif. Empati komunikatif ini maksudnya kita menunjukkan rasa empati melalui perkataan. Kayak misalnya habis ujian, terus ada temannya yang nilainya itu tidak sesuai dengan standar nilai yang dia inginkan. Kalian mungkin bilang sama dia, tidak apa-apa, kamu sudah berusaha tadi, nanti belajar lebih baik lagi supaya nilainya sesuai. Nah itu. Selanjutnya ada cara meningkatkan empati. Yang pertama, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ada di sini tahu bagaimana mendengarkan dengan penuh perhatian? Nah, betul. Jadi mendengarkan dengan penuh perhatian itu kita bukan hanya untuk dengar saja, tapi kita betul-betul fokus. Jangan temannya cerita, kita juga cuma dengan hal lain, misalnya main HP sambil scroll TikTok. Jadi kita harus betul-betul fokus sama temannya itu, supaya nanti kita tahu apa yang respon kita untuk dia ini bagaimana, sesuai tidak dengan perasaannya sekarang. Nah, dan cara yang kedua yaitu mencoba memahami perasaan orang lain.
Ini ada yang tahu bagaimana itu mencoba memahami perasaan orang lain? Ya. Jadi maksudnya ini memahami perasaan orang lain itu maksudnya coba kita tempatkan diri di posisinya kayak yang bilang tadi, kalau dia tidak mau bicara tidak usah dipaksa dulu, karena coba kalian pikir kalau misalnya saya di posisinya ini pasti saya bilang masih tidak mau dulu bicara, masih mau memperbaiki mood dulu gitu. Nah yang selanjutnya yaitu melatih kepedulian. Melatih kepedulian ada yang tahu bagaimana? Kalau tidak ada, saya bisa jelaskan. Melatih kepedulian itu bentuk nyata dalam empati. Melatih kepedulian bukan hanya semata-mata kita menanyakan kabar sama temannya, bagaimana kabar. Melatih kepedulian bukan hanya itu. Kalau kita sudah memiliki rasa peduli, pasti kalau kita melihat orang, kita langsung fokus sama perasaannya, kita langsung fokus sama apa yang dia rasakan. Kalau misalnya kita lihat temannya ada yang bunuh diri, sedih, kalau kita sudah punya rasa empati pasti kita mengerti dia kenapa, jangan diganggu dulu. Nah, jadi begitu. Cara melatih empati yang terakhir yaitu mengendalikan ego. Ada yang tahu ini maksudnya mengendalikan ego? Ya. Jadi mengendalikan ego ini jangan maunya kita teruskan didengar, coba mengerti perasaannya temannya. Kalau memang dia tidak mau jangan dulu dipaksa, itu tadi yang dijelaskan. Nah selanjutnya yaitu kerjasama. Di sini ada yang sudah tahu apa itu kerjasama? Ya betul. Yang lain? Itu tadi dia saling membantu. Nah kerjasama itu sebuah usaha bersama antara dua orang atau lebih, di mana untuk mencapai tujuan yang sama dengan saling membantu dan berbagi tugas. Jadi maksudnya di sini kan tidak semua hal itu bisa kita kerjakan sendiri, pasti ada satu hal membutuhkan bantuan temannya, kayak misalnya ada tugasnya tidak tahu, terus temannya yang satu ini mengerti, jadi pasti kita butuh bantuannya dia. Jadi kerjasama itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak pernah hidup tanpa bantuan orang lain. Mungkin kita selalu merasa saya bisa sendiri, kita tidak perlu bantuan, tapi tidak, pasti ada satu hal yang membutuhkan bantuan orang lain. Nah, selanjutnya ada cara meningkatkan kerjasama. Yang pertama yaitu tujuan yang sama. Maksudnya di sini pasti kita kalau mau kerjasama itu tujuannya sama-sama mau belajar. Misalnya tadi saya bilang ada tugasnya mau diselesaikan, sama-sama tujuannya sama kan, mau dapat nilai. Jadi pasti kita mau kerjasama dengan temannya itu. Nah, selanjutnya yaitu komunikasi yang baik. Ada yang tahu bagaimana komunikasi yang baik? Ya, jadi komunikasi yang baik itu kita harus saling mengeluarkan pendapat satu sama yang lain. Jangan maunya, kalau temannya mengeluarkan pendapat, kalian tidak setuju dengan pendapatnya temannya, harus dibicarakan baik-baik dulu. Nah selanjutnya yaitu saling menghargai. Saling menghargai di sini maksudnya kalau temannya misalnya menyampaikan pendapatnya, terus kalian bilang saya tidak setuju dengan pendapatnya, itu tidak bagus, tidak boleh. Coba dihargai dulu, siapa tahu nanti teman yang lain mengeluarkan pendapat, bisa pendapatnya itu digabungkan, jadi itu sudah hasil akhirnya. Selanjutnya yaitu saling membantu. Maksudnya di sini saling membantu itu seperti yang saya bilang tadi, dalam satu kelompok itu pasti ada temannya yang satunya misalnya belum paham sama apa yang mau dilakukan, mau dikerja. Yang paham ini boleh bantu temannya, jelaskan sama temannya apa yang mau dikerja tadi ini. Nah selanjutnya yaitu kepercayaan. Tentunya dalam sebuah kerjasama itu kita harus percaya satu sama lain, karena pasti kalau tidak percaya kita takut juga mengeluarkan pendapat. Mungkin biasa berpikir
kalau saya kasih keluar ini tetap nanti saya tidak bilang ngomong lagi. Nah, jadi itu tadi materi kita tentang meningkatkan empati dan kerjasama. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan kita tadi? Tadi saya bilang saling menghargai satu sama lain kan belum tentu pendapat yang satu itu sudah jalan keluarnya satu masalah. Bisa jadi pendapatnya yang satu dengan yang satu ini bisa digabung menjadi suatu jawaban dari masalah itu. Jadi makanya harus ada komunikasi yang baik sama temannya, bisa ketemu baik-baik. Bisa jadi pendapat kita ini bisa digabung supaya jadi betul-betul tujuannya kita ini yang mau dicapai itu sesuai. Jadi ada yang lain? Mau bertanya? Lalu bertanya saja. Komunikasi yang baik itu maksudnya kita bicarakan baik-baik sama temannya, jangan selalu cuma maunya kita yang diikuti. Bicarakan baik-baik supaya dapat jalan keluarnya yang sesuai dan dengan apa yang mau tujuannya itu. Gitu. Jangan hanya egonya yang mau diikut, harus bicarakan baik-baik sama temannya. Mungkin di situ memang cuma berdua atau ada yang lain juga. Kalau ada yang lain bisa temannya yang lain mungkin kasih tahu ke salah satunya. Ya Allah. Itu sudah itu kalau sama-sama egois. Kalau misalnya temannya yang lain itu egois, mungkin temannya itu bisa kasih tahu ke temannya yang lain atau kasih tahu ke gurunya. Kenapa gurunya kalau dia ini tidak maunya saja yang diikuti, atau pas gurunya yang sampaikan ke dia mulai mau menurunkan egonya. Jadi tadi kan saya sudah jelaskan mengenai meningkatkan kerjasama dan meningkatkan empati dan kerjasama. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bisa kalian terapkan dalam usaha kehidupan sehari-hari. Boleh kalian simpulkan mengenai materi kita hari ini? Terserah siapa yang mau duluan. Bagaimana cara menjalankan ya Kesimpulannya satu menyampaikan. Saya merasa kayak saya yang salah dengan yang benar. Yang penting berani membuat
Tadi saya selalu bersikapkan biasa kayak gitu. Oke, yang lain. Orang boleh dibantu temannya. Mungkin tidak fokusnya dari tadi ini. Belajar untuk menjaga teman-teman lakukan saling Tadi sudah memberikan kesimpulan mengenai materi kita saat ini. Berarti kalian semua sudah mengerti apa itu empati dan kerjasama. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya, dan bisa lebih memperbaiki lagi rasa empatinya dengan kerjasamanya bersama temannya. Nah, selanjutnya saya meminta adik-adik satu persatu memberikan pesan dan pesannya selama kegiatan kita tadi ini, entah itu dari cara saya menjelaskan, suasana kelasnya, semuanya bebas. Boleh, siapa yang mau duluan? Atau berurut dari sini ke sini? Masa malu banget, gak apa-apa. Teman kita di sini, teman-teman. Kita juga latihan terus yang belajar jadi bisa kita keluarkan berani melakukan pendapatnya. Nah, jadi setelah menyampaikan pesan-pesan ini, itulah akhir dari kegiatan kita kali ini. Semoga kedepannya kita bisa kembali lagi untuk melakukan kegiatan seperti ini. Nah, itu kapan waktunya lagi belum tahu. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, ada
baiknya kita akhiri dengan berdoa. Ada yang mau pimpin doanya? Gimana kita berdoa? Makasih semuanya karena sudah mau mendengarkan apa yang saya sampaikan dan alhamdulillah kalian semua mengerti. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. One is the loneliest number that you'll ever do.